Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Presentasi kali ini saya akan mengemukakan judul atau topik tentang pandemi COVID-19, pengaruhnya terhadap sektor bisnis ojek online dan upaya meminimalisir dampaknya. Studi pada Gojek dan Grab. Sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Studi Ekonomi Interdisipliner, Program Doktor Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Ali Arifin MM. Perkenalkan, presentator pada presentasi kali ini adalah HM Tajus Subeki, nomor induk mahasiswa F5331942. Program Doktor Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita mulai dari agenda dari presentasi kita. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang. Wabah virus corona atau COVID-19 membuat roda perekonomian menjadi lesu. Himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dengan bekerja dari rumah atau work from home dan sekolah dari rumah atau school from home berimbas pada turunnya aktivitas bisnis. Program social distancing yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona ternyata berdampak negatif terhadap bisnis transportasi online. Dua perusahaan transportasi online populer di Indonesia saat ini yang terdampak adalah Gojek dan Grab. Menurut Azgi Arif, Marketing and Creative Content, lembaga Statco Analitik yang mengkaji kondisi dua perusahaan transportasi online yaitu Grab dan Gojek, menyebutkan pengguna aktif transportasi online mengalami penurunan sejak pertengahan Maret 2020 lalu, tepatnya setelah pemberlakuan imbauan work from home sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona sejak minggu kedua Maret 2020. Dari uraian singkat di atas, maka fokus masalah dalam presentasi kali ini adalah bagaimana dampak corona terhadap sektor bisnis transportasi online, terutama Gojek dan Grab, dan upayanya dalam meminimalisir dampak dari efek pandemik tersebut. Pembahasan. Kita mulai dari profil singkat kedua perusahaan tersebut. Yang pertama adalah profil singkat Gojek. Perjalanan Gojek sendiri dimulai pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dengan layanan pertamanya yaitu pemesanan ojek melalui call center. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. 3 pilar Gojek. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua inovasi, yang ketiga dampak sosial. Yang pertama kecepatan, melayani dengan cepat serta akan terus berkembang dan belajar dari pengalaman. Untuk inovasi, terus berkarya untuk memperbaiki layanan yang senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna. Dampak sosial di sini konsisten dalam menciptakan dampak sosial positif kepada seluruh pengguna Gojek. Dalam hal layanan, lewat aplikasi Gojek bisa mengakses lewat lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan, karena Gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi. Dampak ekonomi sosial. Pada dampak ekonomi sosial ini, terutama pada memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia. Dari data, Gojek menyumbang sekitar 44,2 triliun atau setara dengan 3 miliar US dollar bagi perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2018.
Yang kedua adalah membantu anggota di ekosistem Gojek yang terdiri dari mitra driver, mitra merchant, dan penyedia jasa. Untuk mitra driver di sini, sejak bergabung dengan Gojek, kualitas hidup mereka meningkat 100%. Mitra driver percaya bahwa dengan skema insentif dan kebijakan yang diterapkan Gojek, mereka dapat menyejahterakan keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka mengklaim bahwa mereka sekarang dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Untuk mitra merchant, ekosistem Gojek menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebesar 93% mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi. Dan 55% mitra UMKM naik kelas dari sisi klasifikasi omset. Penyedia jasa. Dalam hal penyedia jasa di sini, Golek bermitra dengan lebih dari 60.000 penyedia layanan. Sejumlah 70% mitra Golek adalah perempuan, 90% mitra Golek merupakan lulusan SMA, kemudian 1:20 penyedia layanan Golek adalah talent difabel untuk layanan Go Message dan Go Auto. Hal ini menunjukkan Gojek berkomitmen terhadap prinsip kesetaraan non-diskriminasi, terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi bagi siapa saja yang mau bergabung ke dalam ekosistem Gojek. Berikutnya adalah profil singkat Grab. Perjalanan Grab sendiri didirikan oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, di mana dia dinobatkan sebagai finalis dalam kontes Harvard Business School 2011 dalam hal business plan. Grab merupakan layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak saat itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Fitur Grab di sini adalah ada Grab Taksi, ada Grab Car, yang ojek adalah Grab Bike dan Grab Express. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Visi dan misinya adalah, yang pertama, visinya adalah menjadi yang terdepan di Asia Tenggara serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Misinya, membuat platform transportasi yang paling aman, membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup mitra Grab. Selanjutnya adalah data pengguna Februari sampai Maret 2020 Gojek dan Grab. Rata-rata jumlah pengguna harian kedua moda transportasi itu diperkirakan menurun hingga 17% selama 1 bulan terakhir, Februari-Maret. Berdasarkan data Statco, rata-rata pengguna aktif pada aplikasi Gojek pada akhir 2020 berada di kisaran 3,3 juta pengguna. Akan tetapi memasuki bulan Maret 2020 mulai terjadi penurunan. Pengguna aktif Gojek menurun sekitar 14% dari rata-rata mingguan pada 13 Maret sekitar 3,2 juta pengguna menjadi hanya 2,5 juta pengguna pada 26 Maret 2020. Sementara Grab mengalami penurunan hingga 16% dari rata-rata sekitar 2,5 juta pengguna aktif menjadi hanya 2 juta pengguna aktif pada 26 Maret 2020. Data ini menunjukkan penurunan pada minggu kedua bulan Maret, yakni pada tanggal 19 Maret, Gojek turun di angka 2,9 juta pengguna, sedangkan Grab hanya 2,4 juta pengguna. Berikutnya adalah bagaimana cara Gojek meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Untuk Gojek itu sendiri, yang pertama, prioritas utama Gojek pada keamanan dan keselamatan seluruh ekosistem, termasuk mitra pengemudi, merchant, service provider, pelanggan, dan
karyawan. Yang kedua, meluncurkan skema bantuan pendapatan mitra pengemudi yang positif terkena virus corona dan menerapkan kebijakan pembatasan jarak sosial atau social distancing dengan tetap menjaga produktivitas. Yang ketiga, melakukan berbagai macam upaya untuk membantu mitra pengemudi tetap sehat seperti penyediaan masker, hand sanitizer, vitamin, dan disinfektan. Yang keempat, memberlakukan beberapa prosedur bagi konsumen selama mereka bepergian dengan Go-Red dan Go-Car, yakni imbauan untuk konsumen membawa helm sendiri jika memungkinkan. Jika tidak bisa, konsumen menggunakan hand sanitizer sebelum dan setelah menyentuh helm dan mitra pengemudi. Selanjutnya, cara Gojek meminimalisir dampak pandemik. Gojek turut menyediakan kartu penanda suhu tubuh di merchant GoFood untuk membantu pengemudi mengetahui suhu tubuh dari waktu ke waktu. Dan ini merupakan pedoman dari Gojek yang dijalankan berbagai mitra merchant GoFood untuk memastikan keamanan dan makanan yang dikirimkan. Berikutnya, fitur layanan tanpa kontak fisik atau contactless delivery untuk perlindungan mitra pengemudi, sosialisasi materi edukasi pedoman kesehatan secara intensif kepada mitra pengemudi, dan standar operasional untuk kesehatan pengemudi dan konsumen. Yang terakhir, bantuan pendapatan untuk pengemudi yang tidak dapat bekerja karena harus mendapatkan perawatan akibat positif terpapar corona. Gojek juga menghentikan sementara cicilan dari institusi jasa keuangan, tekanan yang berjalan misalkan premi asuransi, cicilan kendaraan, dan lain sebagainya pada bulan berjalan mitra pengemudi mengalami perawatan. Yang berikutnya, bagaimana cara Grab meminimalisir dampak pandemi? Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Gojek. Cara Grab meminimalisir dampak pandemik yang pertama, menjalankan penjagaan jarak sosial yang aman dengan memanfaatkan pengiriman tanpa kontak dan mengimplementasikan langkah pencegahan tambahan di seluruh gerai Grab Kitchen di Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Medan, dan seterusnya. Yang berikutnya, mempersiapkan paket Grab Care untuk memberikan bantuan keuangan dan medis kepada mitra pengemudi jika di antara mereka ditempatkan menjalin proses karantina atau positif terpapar corona. Yang berikutnya, menyediakan 100.000 masker untuk mitra pengemudi yang aktif dan dapat diambil di tempat yang telah ditentukan, seperti Grab Bike Lounge, serta dapat ditukarkan melalui program Grab Benefit. Mitra pengemudi roda 2 dan penumpang dapat mengambil masker yang disediakan. Langkah berikutnya dalam hal meminimalisir dampak pandemik, Grab menyediakan hand sanitizer di beberapa Grab Now, Shelter, dan Grab Bike Lounge. Hal ini akan memungkinkan para mitra pengemudi untuk mensanitasi kendaraan dan tas pengiriman mereka dengan baik sepanjang hari. Yang terakhir, memanfaatkan platform Kita Versus Corona. Ini ada program dari Grab sendiri, Kita Versus Corona, untuk memastikan masyarakat Indonesia menerima informasi virus corona yang terkini dan andal untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya paparkan di sini, yang pertama adalah rata-rata pengguna bisnis transportasi online, khususnya ojek online, menurun, yang secara otomatis akan berdampak terhadap pendapatan perusahaan yang bersangkutan. Dari data yang sudah diolah, didapati bahwa pengguna Gojek mengalami penurunan 14% dari rata-rata mingguan secara berurutan dari bulan Februari 2020, 13 Maret 2020, 19 Maret 2020, 26 Maret 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3,3 juta ke 3,2 juta ke 29 juta dan 2,5 juta pengguna. Untuk pengguna transportasi online, Grab mengalami juga nasib yang serupa, yaitu mengalami penurunan yang lebih banyak sebesar 16% dari rata-rata mingguan secara berurutan dari bulan Februari 2020, 13 Maret 2020, 19 Maret 2020, 26 Maret 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3 juta, 2,5 juta, 2,4 juta, dan 2 juta pengguna.
Yang berikutnya, cara meminimalisir kedua perusahaan transportasi online terpopuler di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Prioritas utama Gojek dan Grab pada keamanan dan keselamatan seluruh ekosistem, termasuk mitra pengemudi, merchant, service provider, pelanggan, dan karyawan yang antara lain melalui membantu mitra pengemudi tetap sehat, menerapkan kebijakan pembatasan jarak sosial, memberlakukan beberapa prosedur baru bagi konsumen selama mereka bepergian, menyediakan kartu penanda suhu tubuh di merchant GoFood, fitur layanan tanpa kontak fisik untuk perlindungan mitra pengemudi, sosialisasi materi edukasi pedoman kesehatan secara intensif kepada mitra pengemudi, bantuan pendapatan yang tidak dapat bekerja bagi pengemudi karena harus mendapatkan perawatan akibat positif terpapar corona. Yang berikutnya adalah menghentikan sementara cicilan dan institusi jasa keuangan rekanan yang berjalan, misalkan premi asuransi, cicilan kendaraan dan lain sebagainya pada bulan berjalan mitra pengemudi mengalami perawatan. Demikian presentasi dari saya tentang pandemik COVID-19, pengaruhnya terhadap sektor bisnis ojek online dan upaya meminimalisir dampaknya studi pada Gojek dan Grab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.